Swastiastu, anak-anak. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Ya, Bapak akan membahas tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 1. Tentunya anak-anak ya dalam pembelajaran kali ini lewat video ini mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan rajin di rumah masa pandemi ya, tetap memakai aturan kesehatan. Sebelum Bapak mulai pada materi pembelajaran kelas 1 semester 2, anak-anak sudah jelas tahu pasti ya, karena anak kelas 1 tentunya masih membingungkan belajar dan membaca saja belum bisa. Maka dari itu siap-siap anak-anak untuk belajar. Sebelum Bapak mulai pada materi kali ini, mari kita awali dengan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Doa sebelum belajar, dan mudah-mudahan atas asung warnugraha Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, anak-anak dalam keadaan sehat-sehat selalu. Anak-anak, mari kita mulai dengan materi kelas 1 ya, semester 2. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang Dharma Gita. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menerima Dharma Gita untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ido Sang Yang Widiwasa. Indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran materi ini adalah pengertian Dharma Gita, jenis-jenis Dharma Gita, contoh-contoh Dharma Gita, dan manfaat mempelajari Dharma Gita. Kita awali dari pertama, indikator yang anak-anak ingin tahu, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat memahami pengertian Dharma Gita, kemudian anak-anak dapat menyebutkan nantinya jenis-jenis Dharma Gita. Yang ketiga, dapat menyajikan contoh Dharma Gita, yaitu Sekarare. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat memahami manfaat Dharma Gita. Bapak mulai dari pertama, yaitu pengertian Dharma Gita. Anak-anak di Indonesia tentunya sering anak-anak mendengar lagu-lagu ya, baik lewat TV dan sebagainya. Pasti anak-anak kelas 1 baru mengenal apa itu Dharma Gita. Nah, dalam pelajaran agama Hindu kali ini, anak-anak akan tahu nantinya setelah Bapak akan menjelaskan pengertian Dharma Gita. Dharma Gita berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Dharma dan kata Gita. Apa arti kata Dharma ini? Anak-anak tahu, mungkin ada anak-anak namanya Dharma. Ada juga anak-anak perempuan biasa disebut dengan Gita. Nah, arti kata Dharma, Dharma itu artinya kebenaran, kewajiban, hukum juga benar, artinya seperti itu Dharma. Aturan juga diartikan Dharma. Dan Gita artinya suara atau nyanyian atau lagu. Nah, kalau dirangkai anak-anak, Dharma Gita artinya ya, nyanyian kebenaran yang dinyanyikan saat upacara keagamaan. Apa upacara keagamaan? Anak-anak sering dibawa pergi ke pura, sering juga di rumah, di merajan dan sebagainya. Di situ sering anak-anak dengar ibu-ibu atau bapak-bapak berdharma gita. Nah, Dharma Gita itu merupakan salah satu media kesenian ya, anak-anak, yang menunjang dalam pemahaman ajaran agama dan meningkatkan kesadaran rohani kita. Nah, setelah itu tahu arti dari Dharma Gita, maka yang Bapak lanjutkan sekarang jenis-jenis Dharma Gita. Nah, Dharma Gita itu terbagi menjadi beberapa jenis anak-anak ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 jenis Dharma Gita, yaitu 1 ada Sekarare, 2 ada Sekar Alit, 3 ada Sekar Madya, dan keempat ada Sekar Agung. Dari jenis-jenis ini tidak sama tembangnya anak-anak ya, dari Sekarare, Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung, semua mempunyai
lagu yang berbeda-beda. Seperti anak-anak sering lakukan di rumah ketika bulan purnama, malam-malam kumpul sama temannya, kemudian bernyanyi bersama-sama sambil bermain. Situ sering dinyanyikan lagu meong-meong, itu sekarare. Ya, itu sekarare yang anak-anak nyanyikan sambil bermain dengan teman-teman, sambil juga belajar berdharma gita. Anak-anak, lanjut. Di mana sekarare, contoh-contoh dharma gita, yaitu sekarare, atau sering di Bali atau kita semua umat Hindu Bali mengenal dengan nama gegendengan. Sekarare ini dinyanyikan oleh anak-anak seperti anak-anak ini kelas 1 ya, seperti bernyanyi, sering mau tidur dinyanyikan oleh bapak ibunya tentang lagu Putri Cening Ayu ya. Itulah contoh sekarare, meong-meong. Kemudian juru pencar yang sering dinyanyikan oleh bapak dan ibunya ketika mau tidur, itu contoh daripada sekar alit. Nah, yang kedua yaitu sekar aris. Yang kedua adalah sekar alit. Sekar alit ini sering juga disebut dengan pupuh atau geguritan, atau sering disebut dengan mecepat. Kemudian yang kecil sekar madyo. Sekar madyo ini sering dinyanyikan juga di pura ini. Nah, kidung jenis contohnya kidung dan wargosari, sekar agung, palawakyo, dan kekawin. Nah, di antara keempat jenis ini yang sering anak-anak lakukan di rumah, sering dinyanyikan di rumah ya bersama teman-temannya, yaitu sekar rare. Seperti tadi ada lagu meong-meong, ada juru pencar, ada Putri Cening Ayu. Itu yang sering-sering dinyanyikan oleh anak-anak di rumah sambil bermain sama teman-temannya. Nah, sekarang dari Dharma Gita ini adakah manfaatnya? Anak-anak tahu sekarang bahwa kita sebagai umat Hindu ya, bernyanyi itu ada manfaatnya. Misalnya Dharma Gita, melalui Dharma Gita kita dapat menghayati ajaran agama kita, mengendalikan diri dari pengaruh adharma ya, kejahatan, dan melestarikan budaya sebagai penunjang pelaksanaan yadnya, kemudian menghaluskan jiwa dan hati. Anak-anak sering mendengar biasanya orang mekidung, anak-anak lari, anak-anak tidak boleh begitu ya. Kita mulai belajar sekarang. Kalau anak-anak di rumah ya ada upacara dalam di pura, di merajannya atau di pura, anak-anak harus aktif juga mendengar, walaupun kita belum tahu modelnya, tapi kita mendengarnya. Nah, untuk itu Bapak mengharapkan mengajak kepada anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, namun Bapak selalu berharap kepada anak-anak umat Hindu yang budiman ya, rajin belajar, kemudian taati protokol kesehatan, dan ingat doa adalah bagian dari kehidupan beragama kita. Itulah pertemuan ya lewat video ini. Bapak berpesan lagi sekali, mari kita belajar dan sungguh-sungguh secara serius di rumah ya. Anak-anak, mari kita, demikianlah dulu pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.